chapter Bandung. Untuk info lebih lengkap mengenai program-program yang ada di Binaantar Budaya tentang program dan kelas bisa mengunjungi Instagram di @budaya. Baik, kelihatan ya slide. Ada yang mau jawab nggak? Satu orang aja mau apa sih? Kelihatan kakak. Kelihatan ya, oke, thank you. Nge-lag, kita pelan-pelan ya, kita mulai. Oke, sebelumnya yang saya memberi qui suis-je, siapa saya? Je suis Isfahan Lubis. Saya Isfahan Lubis, dipanggil Isfahan. Terus sambil ngecek spidolnya deh. Oke, saya dipanggil Isfahan. Pengalaman saya di bahasa Perancis, saya sudah pernah accomplish French Internationally Recognized Certification Competence atau IELTS, biasa disebutnya Diplôme d'études de la langue française, untuk level B2 atau level 4 dari 6 pada tahun 2019. Pernah peserta magang di Institut Français Indonesia Bandung, yang institut resmi bahasa Perancis di Bandung tahun 2019. Pernah menjadi junior untuk bahasa Perancis saya di Bandung, dan saya pernah program peserta program pelajar African Field Service Indonesia ke Perancis tahun 2012 sampai tahun 2019. Sekarang saya sudah mempersiapkan langkah untuk karena dari alors on va apprendre au moins. Hari ini kita belajar hal sekurang-kurangnya untuk teman-teman. Jadi udah subjektif ya, ada tujuan dari kita hari ini. Ada 4. Yang ada saluer, prendre congé. Saluer itu artinya menyapa, dan prendre congé itu artinya sudah bisa, I hope ya, j'espère, untuk melakukan proses menyapa dan dalam bahasa. Berikutnya présenter après suivi par demander. Présenter dan juga demander. Présenter memperkenalkan dan artinya Jadi teman-teman sudah bisa mengenalkan diri, di nama, tinggi mana, berasal di mana, dan apa saja, sudah bisa saling satu sama lain tentang 4 hal tersebut. Berikutnya, intéressant apprendre prononciation. Jadi yang menarik kan belajar pronunciation. Pronunciation ini adalah kata yang biasa teman-teman temukan di bahasa Inggris atau mungkin di lingkungan sehari-hari, tapi ternyata dan harus diucapkan dengan baik dalam bahasa Perancis. Gitu. Tapi masih banyak yang salah. Dan yang terakhir akan belajar mengenai grammaire. Alors on va pas la grammaire tout à fait on va complet. Kita nggak akan belajar grammar secara penuh, dan nanti isinya nggak akan grammar aja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bakal grammar di pertemuan berikutnya. Tapi untuk teman ini grammarnya yang mungkin tertarik belajar bahasa Perancis. Siap semua? Sudah pada siap semuanya? Siap. Oke. Kita mulai. Oke. Si on va entrer jadi nanti kalau aku bicara Perancis tentang translate, bilang setelahnya translate-nya. Ini hanya untuk biar membiasakan telinga teman-teman untuk kan Perancis ya. Karena sebenarnya exposure di Indonesia menurut masih jarang dibanding Italia atau Tiongkok. Exposure-nya masih sangat sedikit di Indonesia. Film-film Perancis banyak yang tidak di Indonesia, kita yang mendengarnya di sini. On va apprendre première partie, saluer, congé. Belajar menyapa dan berpisah, kata kunci ada menyapa, ada berpisah, ada bertanya kabar, dan nanti ada berterima kasih. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Oke, les mots-clés atau les mots-clés ini artinya teman-teman kata kunci. Kata kunci yang kita pelajari hari ini ada bonjour. Pasti udah sering banget dengar ya kalau bonjour ya. Bonjour, bonjour gitu. Cuma biasanya pronunciation-nya masih salah nih. Berikutnya kita akan belajar bonsoir. Kita akan belajar salut. Après, comment allez-vous? Après, ça va. Après, je vais bien et au revoir. Alors, il y aura
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata yang akan, atau 7 frasa yang akan kita pelajari. Premier, bonjour. Nanti teman-teman di rumah bisa praktekin sendiri ya, karena sebenarnya kata-katanya masih cenderung gampang. Bisa dipraktekkan sendiri, nanti setelah ini akan ada quiz. Ya, akan ada pelatihan interaktif di antara kita. Terus di belakang kanan nanti ini akan dalam latihan tersebut. Oke? Yang pertama adalah bonjour. Lalu, comment bonjour? Bonjour bisa lihat ada di sini dua bagian bon. Alors bon itu diucap nasal, nasal artinya akan di hidung. Oke? Jour. Bonjour. R-nya tenggorokan kalau di bahasa Inggris. Makanya kalau orang ngomong kayak orang batuk ya, karena memang itu tenggorokan. Bon dan huruf J-nya ini sebenarnya sedikit kalau di Prancis J sedikit tricky karena J-nya bukan juga, tapi J. Lalu pindahkan ke huruf J, jadi bonjour. Oke? Bukan mengerti ya, bonjour. Nah, kalau dipakai bonjour. Nah, bonjour sebenarnya Prancis ya, karena hanya di siang dan sore. Nah, kan bonjour. Kalau di bahasa good morning, good evening, di bahasa tidak ada bonjour. Oke? Kak, suaranya putus, Kak. Oh, suaranya putus-putus. Masih putus nggak? Halo. Oke. Masih, Kak. Dari tadi putus, Kak. Dari tadi ya? Masih, Kak. Oke. Halo? Halo? Sekarang sudah lebih jelas? Lebih jelas, Kak. Lumayan, lebih Kak. Jelas, ya? Oke. Ya sorry ya, ini aku baru lihat chatnya soalnya nggak bisa sekalian. Oke. Kita balik lagi ya. Jadi diulangi aja dari yang tadi rada awal. Oke, bonjour itu cara menyebutnya bon dan jour itu dibagi dua di sebelah sini. Ada bon, ini bisa ditandai dengan tanda titik, bon dan jour. D'accord? Bonnya itu dia suaranya nasal atau suaranya dari hidung. Oke, jadi bon. Bon. Kayak B-O-N-G sebenarnya ya, bon. Seperti biasa. Jour, J-nya dalam bahasa Prancis itu memang agak tricky. Itu bukan J dan bukan Z, tapi je. Je. Alors, bonjour. Bonjour. Je. Dipindahkan ke bagian depan mulut. Dan huruf R-nya itu ada di tenggorokan. Jadi bonjour. Makanya biasanya kalau orang Prancis itu dibilang kalau ngomong suka kayak orang batuk, ya iya, karena R-nya dipindahkan ke tenggorokan. Bonjour. Lalu itu digunakan untuk semuanya ya. Jadi dari matahari terbit sampai matahari tenggelam itu bilangnya bonjour. Cukup mudah ya, bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Paham, Kak. Oke, bagus ya. Jadi ini bonjour, kita langsung masuk ke kata berikutnya. Diingat ya, fotonya di belakang itu ada orang lagi megang koran. Jadi ini FYI aja sebenarnya informasi tambahan. Jadi Prancis memang orang sangat senang pagi-pagi menghabiskan waktu di kafe kalau lagi weekend gitu ya. Kalau hari Sabtu lagi nyantai, suka sekali menghabiskan waktu di kafe, terutama orang-orang di kota. Oke, next ada bonsoir. Oke, ini bisa dilihat ini masih sama kayak yang tadi sebelumnya. Bongnya itu masih sama. Bong. Jadi sebenarnya bong ini artinya good, teman-teman. Jadi good. Jadi kalau aku muji seseorang, aku bisa bilang, "Wih, c'est bon." Ya, it's good gitu ya. Bon. Oke, soir. Ini ada tambahan OI dalam bahasa Prancis itu OI dalam bahasa Prancis itu disebutnya wa. Ini ya, ada di sini. Ada transkrip IPA-nya di situ, bonsoir. Oke, S-nya sama seperti S biasa dalam bahasa Indonesia juga, bonsoir. Oke. R-nya sama, masih dipindahkan di tenggorokan. Ini kapan sih dipakainya? Dipakainya itu kalau ketemu seseorang setelah matahari terbenam. Ya, ibaratnya sore ya, sore gitu, atau malam lah gitu. Udah malam, matahari terbenam, itu bonsoir. Terus penggunaannya gimana sih? Bukannya di sana musimnya itu beda-beda ya? Iya. Jadi
Dulu waktu pertama kali aku nyampe di Perancis itu bulan September, itu musim dingin, jadi malamnya itu cepat. Terus apakah jam setengah 5, walaupun matahari udah tenggelam kita pakai bonsoir? Iya, tetap pakainya bonsoir. Jam berapapun kalau udah nggak ada matahari, makanya bonsoir. Ya, jadi semacam selamat malam. Oke, bonsoir. Alors, je prononce encore une fois, aku ucapin sekali lagi, semoga bisa diingat ya, bonsoir. Oke, nah itu di belakang ada apa? Ada Arc de Triomphe ya, di depannya ada Champs-Élysées. Itu adanya di kota Paris, yaitu ada jalan lurus gitu ke Arc de Triomphe. Di depannya ada Champs-Élysées. Mungkin ada yang udah pernah dengar lagunya. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasanya yang paling sering aku sebut kalau misalnya sekolah, yaitu salut. Salut itu adalah pengucapan untuk menggantikan bonjour sebenarnya atau bonsoir, tapi make sure ke teman aja ya kayak gini ya, jangan ke guru, karena kalau ke guru it is considered impolite ya, tidak sopan. Karena salut itu artinya hai, bisa ke orang tua. Jadi, nah itu yang agak berbeda ya sebenarnya. Kalau di sini mungkin malah ke orang tua harus sesopan-sopan ya, tapi kalau di Prancis malah berbeda. Orang tua itu di register bahasanya, dia masuk ke register bahasa namanya familier. Oke. Register bahasanya itu namanya familier. Nanti teman-teman kalau belajar bahasa Prancis akan ketemu kata ini. Akan ketemu kata familier, itu artinya populer dan bisa digunakan untuk ke teman biasanya ya kalau familier, atau untuk keluarga juga bisa. Nah, yang mungkin teman-teman bingung, ini hurufnya di sini U sama T, tapi di sini belakangnya Y. Ya, mengucapkannya memang seperti huruf Y, teman-teman. Jadi ini agak tricky, tapi saya dulu diajarin seperti ini. Kalau melihat huruf U yang kayak Y di sini, ini namanya IPA ya, jadi International Pronunciation Accent atau sesuatu gitu. Ini bentuk IPA-nya. Bentuk IPA-nya di sini, huruf Y itu menandakan pengucapan U, iya mulutnya U, tapi ngomongnya I. Cobain deh di rumah masing-masing ya. Nanti kita bakal ada ya, interaktif. Nanti kita cobain bareng. Cobain deh, salut, jadi mulutnya U, tapi ngomongnya I. Jadi I. Oke? Salut. Agak tricky memang, tapi biar terdengar aksennya Prancis seperti itu, Kak. En fait, apprendre le français, c'est la moitié d'apprendre le français est l'accent. Setengah dari belajar bahasa Prancis itu soal aksen. Jadi kalau aksennya tidak bagus, biasanya pengucapannya kurang jelas atau maknanya bisa berbeda. Nah, jadi aksennya itu harus baik. Nah, di sini aksen yang kita pelajari adalah huruf U. Kalau tadi sebelumnya kita belajar OI, sekarang kita belajar U. U-nya itu mulutnya U, ngomongnya I. Salut. Oke, ini dipakai untuk tadi ya teman sebaya, lebih muda atau kerabat dekat. Nah loh kan langsung panjang deh jadinya, langsung jadi comment allez-vous. Ini panjang sekali memang untuk pemula, tapi aku yakin ini bisa pasti, gampang, cukup mudah, tergolong mudah. Oke, comment allez-vous. Cara mengucapkannya, aku ucapin lagi pelan-pelan, comment allez-vous. Ko, seperti biasa, ko, kita potong di sini, ko. Oke, mon, jadi en sama tadi di awal kita belajar on, itu sama mengucapinnya on. Alors, c'est compris ya, bisa dimengerti kalau on atau en itu mengucapnya sama, on. Atau nanti ada juga an, itu mengucapkannya sama. Tapi kan ada t di belakangnya, itu dibuang hitungannya, jadi itu tidak masuk ke penyebutan. Jadi menyebutannya bukan komong, tapi komong biasa. T-nya kemana? T, saat dia bertemu huruf vokal, dia akan nyambung. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, bisa lihat di sini. Itu ada tanda ke atas, itu artinya nyambung. Dalam bahasa Prancis, teman-teman, itu disebut dengan liaison. Oke, dalam bahasa Prancis ini disebut dengan liaison. Liaison artinya menyambungkan sesuatu. Ya, menyambungkan sesuatu. Jadi biasanya itu huruf P dengan huruf vokal. Ya, salah satu huruf vokal yang pasti yang udah kita ketahui adalah A. Jadi comment ta, comment ta, les, oke, les, vous. Comment allez-vous? Bisa dipahami ya? Comment allez-vous? Nah, ini kenapa U-nya beda sama yang tadi? Ini U-nya huruf U. Kalau ini U-nya huruf Y. Ya memang seperti itu ya. Ada dua cara pengucapan huruf U dalam bahasa Prancis, yaitu U yang biasa saja, seperti kita sehari-hari.
umur, digunakan, bertemu, itu huruf U biasa. Tapi ada juga U yang seperti huruf Y tadi. Mengucapnya U, ngomongnya I. I. Oke? Nah, pertanyaan ini sifatnya sangat formal. Jadi kalau kamu sama guru, kalian ketemu guru, ketemu orang untuk pertama kali yang kelihatannya mungkin lebih dewasa daripada kita mengucapkannya comment allez-vous. Comment allez-vous? Sorry. Aku aja masih sering salah karena biasanya pakai U-nya U yang Y ya. Comment allez-vous. Nah, digunakan saat pertama kali bertemu seseorang. Oke? Bisa dipahami ya. Ini yang bentuknya rada panjang, comment allez-vous. Mais j'espère que vous avez compris. Comment artinya sebenarnya bagaimana. Comment itu artinya how. Artinya. Oke, allez-vous artinya you go atau you're going. Jadi arti harfiahnya adalah how you're going. Oke, kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya ya apa kabar. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini untuk menanyakan kabar yang cukup santai, cukup relax, yaitu ça va. Jadi kalau ketemu teman-teman, salut, ça va, seperti itu. Nah, biasanya kalau di Prancis ini FYI teman-teman, kami sangat mengenal yang namanya la bise atau cipika-cipiki. Jadi kalau saya tuh ketemu teman-teman di sekolah, ya ini FYI ya, ketemu teman-teman di sekolah itu, kan teman-teman baris di depan koridor, jadi saya harus cipika-cipiki satu-satu, terutama sama yang perempuan. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki jarang, biasanya cuma berjabat tangan aja, ini harus satu-satu gitu. Dan pertanyaannya semuanya sama, salut, ça va? Salut, ça va? Semuanya. Sampai saya punya teman perempuan lu berapa ya? 10 kali ya satu kelas. Nah, salah satu pertanyaannya itu ini nih, ça va? Ini cukup mudah ya, tidak ada nasal, tidak ada huruf U yang harus dimodifikasi, tidak ada dua gabungan huruf vokal kayak OI atau ON, tidak ada. Ça va saja. Ça va? D'accord. Pastikan huruf V-nya ya. Jadi V, P, dan F jangan kebalik tuh kalau dalam bahasa Perancis. Karena jangan sapa atau safa, tapi ça va. D'accord? Nah, ini artinya apa kabar? Nah, kebalikannya pertanyaan ini memang sifatnya kasual, tidak terlalu resmi, dan ditanyakan kepada teman, kerabat, dan sekali lagi keluarga ya. Jadi kalau ketemu mama, ketemu papa, gitu, boleh aja nanya ça va. Jangan nanya comment allez-vous, nanti kesannya kayak teman kantor gitu. Nah, oke, ini yang rada panjang. Je vais bien. Je vais bien itu adalah jawaban sebenarnya untuk comment allez-vous. Tapi kalau ça va juga boleh. Nah, je vais bien. Oke? Pelan-pelan. Je vais bien. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bahasa Prancis itu sebenarnya a little overview of French pronunciation. Sebenarnya bahasa Prancis itu banyak banget orang yang bilang apa yang ditulis, apa yang dibaca bener ya. Sejauh ini kayaknya udah cukup ngerasain yang ditulis apa, yang dibaca apa gitu. Ada V-A-I-S, seharusnya vais gitu, atau vai atau apa, nggak, bacanya V. Je vais. D'accord? V. Bien. Ini kayak tadi ya, udah pelajari di awal, udah belum tadi? Di comment tadi sudah belajar ya. Bien. Bien. Je vais bien. AI kalau bertemu itu jadinya E, teman-teman. AI kalau bertemu jadinya E. Tapi kan ini ada S-nya katanya. Kenapa S-nya nggak disebut ya, begitulah. Another fun fact of learning French. 95% saya bisa bilang 95-97% huruf di akhir itu tidak dibaca. Jadi tidak ada, seperti hanya penanda saja. Oke, je vais bien. Ini artinya kabar saya baik. Kalau misalnya kamu ditanya ça va doang, biasanya jawabannya bien aja. Bien itu artinya well. Well, misalnya kayak kamu lagi perform, terus aku bisa puji, c'est très très bien, très très bien, sangat-sangat baik artinya. Nah, je vais bien, I'm doing well. Oke, ini biasa kalau pertanyaannya formal, jawabannya sepanjang ini. Comment allez-vous? Je vais bien. Nah, tapi kalau misalnya sama teman, ditanya, salut, ça va? Jawabannya hanya bien. Bien saja. Tapi kalau mau bilang, je suis bien, atau je vais bien, atau ça va bien, ça marche. It works. Oke? Ini artinya kabar saya baik, biasanya diikuti kata merci, atau diikuti kata terima kasih. Misalnya, oui, je vais bien, merci. D'accord? Atau bien, merci. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke? Nanti waktu latihan bakal ada kata-katanya kok. Atau mungkin teman-teman di rumah ada yang mau capture, atau ada yang mau nyatat. Oh ya, aku mau ngingetin, kalau misalnya nanti teman-teman mau publish, boleh banget ya nanti nge-tag Binantar Budaya, Binabut BDG waktu lagi belajar, atau nanti waktu akhir pembelajaran juga boleh. Oke. Nah, ini kayaknya yang terakhir, seperti ya, yang terakhir, intip dulu ya. Lupa soalnya berapa slide. Oke, yang terakhir kita akan belajar kata au revoir. Nah, ini pasti udah
biasa juga nih, karena kemarin aku baru cek ternyata ini sudah diresmikan masuk ke dalam bahasa Inggris juga, kata au revoir ini ya. Au revoir, sebenarnya bahasa Prancis itu somehow, ya saya bisa bilang itu bahasa yang cukup indah, karena sebenarnya au revoir itu artinya teman-teman, au revoir itu artinya A, oke, A, ditambah le revoir. Oke, A ditambah bentuk le revoir. A sama le, ini kalau digabung, A sama le kalau digabung jadinya O. Oke, makanya dibilang au revoir. Revoir itu artinya pertemuan kembali. Jadi kalau di bahasa Inggris kita bilangnya goodbye, gitu ya. It's a goodbye gitu. Kalau di bahasa Prancis, bahasa Indonesia kita bilangnya sampai jumpa, sampai nanti jumpa lagi. Kalau di bahasa Prancis kita bilangnya au revoir atau till the next meeting. Itu artinya, atau till the next seeing mungkin ya, seperti itu. Sampai di perjumpaan berikutnya. Itu artinya au revoir. Cara menyebutnya seperti apa? Oke, AU itu disebutnya O. Oke, AU c'est tout simplement O, sesederhana O saja. Oke, au revoir. Oke, E dalam bahasa Prancis itu penyebutannya ada dua. Ada biasa, ada tiga. Ada ada E, ada E. Kalau yang ini biasa. Kalau tidak ada aksen di atasnya, biasa ada aksen yang seperti ini ya, atau ada yang ke kiri seperti ini, atau ada titik dua dan lain-lain. Itu bacanya berbeda-beda. Nanti akan ada contohnya. Tapi kalau tidak ada, itu membacanya seperti biasa. Oke, au revoir. Tadi udah ketemu ya, tadi yang ini ya di bonsoir, sudah ketemu bentuk OI, itu bacanya wa. Oke, au revoir. Au revoir, d'accord? Ini artinya adalah sampai jumpa. Oke, vous pouvez le changer par bonne journée ou bonne soirée. Bisa diganti dengan bonne journée atau bonne soirée. Kita bisa lihat contohnya ya teman-teman. Tadi yang tidak ada aksennya, itu menyebutnya Kalau ada aksennya seperti ini, menyebutnya, kalau ada aksennya seperti ini, menyebutnya E. Oke, bonne journée atau bonne soirée. Oke, ça marche. D'accord? Jadi tadi ada beberapa kata ya, ada bonjour, ada bonsoir, ada salut, bonjour, bonsoir, salut, comment allez-vous, ça va, dan au revoir. Je vais bien, dan au revoir. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin tadi ada yang kurang jelas? Gimana? Enggak kok, Kak. Jelas semua. Jelas ya. Ada yang mungkin teman-teman yang mau nanya sebelum kita masuk ke sesi latihan? Ini bakal ada latihan interaktif nih. Buat teman-teman yang nanti pengen nyobain langsung berbicara. Kak, aku mau nanya. Iya, Sob. Mangga. Tadi kan ada bonjour, ada bonsoir, ada bonjourné, ada bonsoir. Yang itu bedanya apa tuh? Keempat kata itu. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau bonjour dan bonsoir, itu untuk, tadi ada siapa? Ada Ojan ya? Oke. Ojan, thank you pertanyaannya. Kalau bonjour dan bonsoir, itu dipakai untuk bertemu. Kalau bertemu, bonjour, bonsoir. Tapi kalau bonne journée atau bonne soirée, itu digunakan untuk berpisah. Oke? Ini. Beda ya menyebutnya, ini kita belum pelajarin, nanti kalau misalnya ada di pertemuan berikutnya, karena waktunya nggak cukup, agak banyak sebenarnya ini kalau ada bonne journée dan bonne soirée, itu untuk berpisah. Misalnya kalau udah ketemu, oui d'accord, allez, bonne journée. Artinya, have a nice day. Kalau bonne soirée, have a nice evening, mungkin ya, artinya seperti itu. Oke? Kita masuk terima kasih, Kak. Oke, thank you. Kita masuk, merci ya. Kita masuk ke latihan yang pertama, atau activité 1, pratiquer, saluer, et prendre congé. Kita akan langsung praktek nih. Praktek menyapa dan berpisah. Kedua peserta akan saling berinteraksi dengan kata dan frasa yang sudah dipelajari. Peserta akan dibantu dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan kata yang dimaksud. Coba yang mau ikutan, boleh di chat mungkin? Ada yang tertarik untuk nyobain langsung? Oke, ada 3 orang, satu lagi. Oke, udah 4, oke, cukup ya. Ada Pascalia Evans, ada Alan Porajo, ada Lalula Deva, dan ada Nisa Raharjo. Nanti kalau yang Nisa sama Yasmin, kalau ada waktu kita coba lagi, oke? Yang pertama ada Pascalia Evans sama Alan Porajo, oke? Bisa dihidupkan mikrofonnya, kita langsung masuk ke latihan yang pertama. Oke. Ada yang nanti berbicara sebagai, jadi dalam bahasa Prancis kita menyebutnya locuteur dan interlocuteur. Ada pembicara dan ada yang merespon. Nah, Pascalia Evans, nanti kamu, Carol ya, aku sebenarnya udah kenal sama Carol, nggak enak banget nyebutnya Pascalia. Nah, Carol nanti
Carol nanti yang ini ya, yang agak buram, yang ini. Oke. Yang temen ya, satu lagi sama Nisa tuh sama siapa ya tadi? Sama Nisa ya? Ya. Sama. Oke. Oke. Pas kalian Carol sama Nisa, kalau Nisa nanti yang rada yang nggak transparan, seperti ya? Paham nggak? Enggak. Oke, jadi enggak ya, oke. Jadi jadi nanti akan ada percakapan, flow berbicara seperti ini. 1, 2, 3, ke bawah, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau kalian merhatiin, ini tadi foto-foto yang ada di belakang. Foto-foto yang ada di belakang waktu tadi kita belajar. Tuh, ada orang bawa ini, bawa koper, ada yang kakek-kakek jempol, ada yang ngobrol gitu ya. Nah, tapi lupa katanya yang mana ya. Udah, langsung aja nyontek di bawah ini ya. Yang penting bisa dulu nyebutin ya. Oke? Oke. Carol bisa mulai dari sini. Oke. Bonjour. Oke. Terus aku yang comment allez-vous itu. Enggak, yang ini masih sama. Katanya ini bonjour. Ini bonjour juga, gambarnya soalnya sama. Ini katanya bonjour. Ini comment allez-vous. Ini je vais bien. Ini au revoir. Oh iya. Oke. Kamu yang rada terang. Kalau Carol yang transparan. Oke. Carol bisa ngulang lagi? Oke. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Je vais bien. D'accord, c'est très bien. Sorry. Bagus, kamu tanya lagi? Oui. Comment allez-vous? Je vais bien. Au revoir. Au revoir. D'accord. Tadi koreksinya sedikit adalah terima kasih ya sebelumnya Carol sama Nisa tadi ya kalau nggak salah namanya. Iya. Oke, merci beaucoup pour vos participations. Ada sedikit aja tadi koreksi, udah bagus banget. Untuk mengucapkan comment allez-vous itu, comment allez-vous itu T dan A-nya disambung ya teman-teman. Jadi, ce n'est pas comment allez-vous, mais c'est comment allez-vous. D'accord? D'accord. Oke, boleh dimatiin dulu mikrofonnya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ada siapa ya? Ntar. Ada Alan sama lalu Deva. Oke. Alan sama lalu Deva. Oke. Deva juga udah kenal ya. Deva Ya, sama Alan. Oke. Alors bonjour. Alors vous allez pratiquer comment prononcer. Tapi yang ini yang informel namanya. Kalau tadi ini formal teman-teman. Ini namanya formal. Formal itu bahasa Prancis untuk formal. Tapi ini untuk yang informel. Kalau teman-teman lupa lagi kata-katanya, ada lagi yang di bawah. Oke, silakan bisa kalau Deva yang transparan, Alan nanti yang tidak transparan. Bisa dimulai dari Deva. Salut. Salut. Ça va? Je vais bien. Sama? Ça va? Je vais bien. Au revoir. Au revoir. D'accord, c'est très bien. Ya, jadi nggak ada yang salah ya, keren. Merci beaucoup buat Deva sama Alan. Yang terakhir deh, Jasmine sama Nisa. Jasmine sama Nisa, Nisalha Sifarani Nugraha. Bisa dihidupin mikrofonnya. Alors, on va pratiquer le premier ya, yang formal. Yang formal. Karena tadi yang informal nih kayaknya cukup gampang. Cuma salut, ça va, je vais bien. Kita coba latihan yang formal, d'accord? Allez, Jasmine, sama Jasmine juga udah kenal. Jasmine yang transparan, Nisa ya, satu lagi Nisa juga ya namanya. Nisa yang tidak transparan ya, yang jelas. Oke, Jasmine, tu peux commencer, bisa mulai. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Apa ya? Gimana? Halo? Bacanya Yang kamu sekarang yang ini nih, ini tuh yang je vais bien. yang comment allez-vous? Je vais bien. Terus yang au revoir. Au revoir. revoir.
D'accord. On peut commencer encore une fois ya, Jasmine sama Nisa tadi suaranya kurang jelas, bisa diulang lagi dari awal. Jasmine sedikit ada koreksi tadi yang comment allez-vous-nya disambung ya, T sama A-nya. Jadi comment allez-vous. Oke? Comment allez-vous. D'accord. Allez, on peut commencer encore une fois. Jasmine bisa dimulai dari yang gambar pertama lagi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Ah non, comment allez-vous? Tu veux? Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Je Je vais vais bien. bien. Au revoir. D'accord. Gimana sih? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord, c'est très bien. Oke, jadi tadi kita ulangi lagi ya, ada bonjour. Tadi yang nggak jelas itu cuma bonsoir aja kok, karena case-nya lagi siang-siang ya. Oke. Jadi ada bonjour, teman-teman diulangi lagi bonjour. Berikutnya ada bonsoir. Oke, bonsoir. Ada salut. Salut. Pastikan mulutnya U, ngomongnya I. Salut. D'accord? Ada comment allez-vous. P-nya itu nyambung sama A-nya, diulangi sekali lagi. Comment allez-vous. Yang informal ada yang ça va. Oke, comment allez-vous, ça va. Lalu ada tadi yang terakhir adalah au revoir. Oke, tadi agak trik itu. Au revoir. Ingat kalau bahasa Prancis kalau E-nya tidak ada aksen ya, seperti ini nih. Ini yang kita sebut namanya aksen, yang di atas ini. Di atas ini yang ke atas gitu, itu kita sebut aksen. Kalau tidak ada aksennya, itu bacanya E. Kalau ada aksennya seperti ini bacanya aktivite, teman-teman. Aktivite. E. Kalau ada aksennya. Tapi kalau nggak ada aksennya, E. Mungkin kayak Jasmine atau misalnya beberapa yang udah belajar bahasa Roman lainnya, mungkin E-nya pukul rata semua ya, pada E semua gitu. Tapi kalau di bahasa Prancis ada 3 cara menyebut E. Il y a 3 façons dont vous pouvez prononcer E. Ada 3 cara menyebut E. Ada E, ada E, ada E. D'accord? Allez, on va continuer sur la deuxième partie. Kita masuk ke bagian yang kedua ya. Nanti setelah aku recording ini bakal dikirim ke teman-teman masing-masing, jadi bisa dipelajari lagi di rumah. Oke? Partie 2. La deuxième partie, on va apprendre à se présenter et demander. Alors, on va apprendre comment vous pouvez vous présenter. Bagaimana teman-teman dapat memperkenalkan diri teman-teman. Et comment vous pouvez demander quelque chose à quelqu'un. Bagaimana dapat menanyakan sesuatu kepada seseorang. Ini menanyakannya soal identitas ya. Jadi memperkenalkan diri, kuncinya memperkenalkan diri, dan mengajukan pertanyaan sederhana mengenai identitas. Oke? Baik. Kita masuk ke bagian ini. Alors, kita akan belajar mengenai nama. Oke? Ini agak panjang, tapi mungkin teman-teman udah pernah lihat ya kata vous ini ya. Vous ini sebenarnya artinya Anda. Anda. Jadi dia, kamu, tapi formal. Di bahasa Inggris itu tidak ada, teman-teman. Kalau teman-teman sadar, itu cuma you ya. Tapi kalau di bahasa Perancis, sama kayak bahasa Indonesia, itu ada kamu, ada Anda. Ini Anda. Vous appelez comment? Kalau tadi huruf T yang nyambung ke huruf A jadi ta, comment allez-vous? Teman-teman bisa lihat di sini juga ada bentuk liaison. Juga ada bentuk yang nyambung ya. Vous appelez comment? Tapi bedanya teman-teman, kalau huruf F ketemu huruf vokal, jadinya huruf Z. Oke? Jangan stres dulu ya, nggak apa-apa ya. Huruf S, ini sorry, ngebuatnya nggak sebelahan sih. Huruf S, kalau ketemu huruf A, nggak jadi. Huruf S kalau ketemu huruf A, dia jadinya huruf Z. Bisa lihat di sini. Vous appelez, oke? Ulangi lagi. Vous appelez comment? Comment tadi ya? Apa artinya tadi comment? How ya? Artinya how. Vous appelez comment? Sebenarnya teman-teman, kalau secara harfiah, ini artinya adalah how do you call yourself. Jadi, how do you call yourself? Vous appelez comment? Nah, cuma kita nggak mengartikannya tidak seperti itu ya, artinya nama saya. Nah, teman-teman sebenarnya, aku pengen teman-teman lebih fokus ke yang di sebelah kanan. Oke? Aku pengen teman-teman lebih fokus ke yang di sebelah kanan, yaitu bagaimana memperkenalkan diri teman-teman dalam bahasa Prancis. Oke? Je m'appelle. Par exemple, ici, je mets Christophe. Di sini aku letaknya Christophe. Tapi itu bisa diganti apa aja ya. Tadi misalnya je m'appelle Deva, je m'appelle Carol. Oke? Je m'appelle. Mungkin teman-teman ada yang udah belajar bahasa Prancis atau udah pernah dengar, pasti udah sering banget dengar je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle.
Je Nah, m'appelle bener tuh. Christophe. Nah, il y a quelqu'un qui s'appelle Christophe ici? Ada yang namanya Christophe? D'accord. Je m'appelle Christophe. Itu cara menyebutnya ya. Kita ucap pelan-pelan. Fokusnya ke sebelah kanan aja dulu. Soalnya kalau sebelah kiri nanti terlalu panjang. Jadi terlalu panjang. Oke, je seperti tadi, J-nya teman-teman bisa lihat nih, di IPA-nya juga, di cara nge-pronounce juga, J itu seperti itu. Kayak Z. Je m'appelle, seperti biasa, je m'appelle Christophe, par exemple. Nah, Kak, ini kenapa tadi katanya kalau E nggak dikasih aksen nyebutnya E. Kenapa di sini nyebutnya E? Il y a une chose que vous allez apprendre en fait d'apprendre la langue française, c'est l'exception. Di bahasa Prancis itu eksepsinya banyak sekali pengecualian. Jadi nggak ada satu rule yang benar-benar satu rule, banyak pengecualian yang teman-teman nanti akan hafal sendiri pasti. Nah, ini appel. Je m'appelle Christophe. D'accord. Kayaknya aku mau nyobain deh satu orang. Siapa ya? Tadi yang belum sempat. Farhan Ferrero. Nanti sama Aisyah. Farhan Ferrero bisa ngidupin mikrofonnya nggak? Siap, Kak. Oke, kita coba sebutin yang kanan ya. Est-ce que vous pouvez prononcer pour moi? Bisa dipronounce nggak? Coba. Nih. Vous appelez comment? Yang itu, Kak? Yang kanan. Oh iya, yang je m'appelle. Okay. Ya, cobain. Je m'appelle Farhan. Farhan, d'accord. Je m'appelle. Oke, J-nya pastikan di depan mulut ya. Je. Oke, bisa diulang? Je m'appelle Farhan. Oke, d'accord, c'est très bien. Je m'appelle Farhan. Satu lagi, Aisyah. Aisyah mungkin bisa nyobain di sebelah kiri pertanyaannya. Aisyah Hanan. Yang sebelah kiri. Ya, Aisyah Hanan coba yang sebelah kiri. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? C'est très bien. Vous prononcez très bien ya. Ini pengucapannya bagus. Vous vous appelez comment? Yang harus diingat S sama A-nya jadi Z. Bisa diulang sekali lagi. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? C'est très bien. Appelez-nya rada pelan ya. Appelez. Vous vous appelez comment? D'accord? Oke, c'est très bien. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on bouge un peu rapide. Où habitez-vous? Itu artinya di mana kamu tinggal. Gimana cara bacanya? Ini kalau orang pertama kali belajar bahasa Prancis itu sangat bersyukur melihat seperti ini ya. Tidak ada nasalnya, tidak ada huruf yang aneh-aneh. Ini menyebutnya benar-benar où habitez-vous. Où habitez-vous? Ini nggak ada F-nya, nggak ada liaisonnya, nggak ada apa-apa. Nah, tapi il y a une chose que vous allez apprendre sur ce mot dari kata habiter. Kenapa hanya tidak disebutkan? Kenapa huruf H tidak disebutkan? Parce qu'en français, la lettre H c'est considéré comme une voyelle. Huruf H itu dihitungnya huruf vokal kalau di bahasa Prancis. Oke? Dihitungnya huruf H, dia tidak pernah disebutkan. Di mana-mana kamu nggak akan pernah menemukan huruf H. Misalnya kayak menyebut Hawaii. Hawaii itu Hawaii. Oke? Menyebutkan Honduras, c'est Honduras. Oke? Tidak ada huruf H dalam bahasa Prancis. Kalau nggak salah ada satu, tapi sorry aku lupa itu kata apa. Hanya satu case dia huruf H disebut. Oke? Où habitez-vous? C'est tout simplement ça. D'accord? Et après, jawabannya adalah j'habite à. Ingat ya tadi teman-teman ya, je, ini ada kata je, d'accord, c'est pas du tout bien, d'accord, dah, tidak bisa ditulis ya. Oke, ini ada kata je sebenarnya, je artinya saya, je, oke. Tapi karena dia bergabung dengan huruf H, yang dihitungnya tadi huruf vokal, jadinya ada apostrof. Ada apostrof. Apostrof itu biasanya kalau ada huruf mati ketemu huruf vokal. Jadi hitungannya huruf disambung. J'habite. Contoh misalnya kayak j'habite à blablabla. Par exemple, il y a quelqu'un qui habite à Bandung, qui habite à Bali, qui habite à Jakarta, alors j'habite à quelque chose. D'accord? Ada yang mau coba? Vincent sama Ojan deh. Vincent sama Ojan. Ya. Karol tuh sebenarnya udah pernah belajar bahasa Prancis dulu. Kita sering ngechat pakai bahasa Prancis. Vincent sama Ojan Ibrahim. Boleh dihidupin mikrofonnya? Tes. Halo. Oke. Vincent? Udah. Oke, Vincent yang sebelah kiri, Ojan yang sebelah kanan. Oke. Vincent bisa cobain yang ini? Kok Vincent keluar? Oh, salah pencet tombol kayaknya.
Keluar ya? Oke. Yang lain mungkin? Nisa tadi udah belum sih? Mohon maaf agak banyak namanya Nisa belum ya? Nisa Rahab ya udah juga tadi ya. Kayaknya udah yang di sini. Ojan sama siapa? Mungkin ada yang mau lagi? Oke, Amelia Dina Safitri tadi udah belum? Belum, Kak. Belum ya? Oke, ya udah Ojan sama Amelia Dina Safitri. Oke. Amelia yang sebelah kiri, Ojan yang sebelah kanan. Oke. Oke, Amelia, tu peux commencer. Bisa mulai. Où habitez-vous? Oke, c'est très bien. Où habitez-vous? U-nya biasa ya, U biasa. Bisa diulangi Oh, lagi? iya. Lebih pelan? Où habitez-vous? C'est très bien. Ojan bisa dibalas? J'habite à Bandung. C'est très bien. C'est très très bien. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan lagi mikrofonnya. Terima kasih. Tidak terlalu sulit mungkin ya yang ini. Ojan tadi penyebutan J-nya udah bagus sekali. J'habite. D'accord. Où habitez-vous? J'habite à. Ojan tinggalnya di Bandung. Next, kita akan belajar tentang asalnya dari mana. Oke. Oh ya, FYI teman-teman, kenapa kita nggak belajar nanya umur? Karena sebenarnya kalau nanya umur itu harus belajar angka dulu. Ya, kan nggak mungkin ya umur nggak pakai angka ya. Jadi kalau belajar angka bisa di session berikutnya. Ini untuk question zero, pelajaran ke-0, kita belajarnya yang nggak usah ribet dulu, yang nggak usah pakai angka dulu. Oke? Ini caranya adalah do. Ini kenapa pakai liaison? Itu nggak ada ya. Sebenarnya tidak ada alasan tertentu, karena memang dia nyambung aja. Jadi dari dua kata yang berbeda, ini teman-teman untuk membuktikan. Ya, ini kayaknya nggak bisa deh. Ini dari kata de ditambah u. Oke, de ditambah u. Teman-teman bisa lihat tadi, kalau ini vokal ketemu vokal loh. Ini je, huruf dari kata je ketemu huruf H, jadinya disambung, E-nya dihilangin. Ini juga sama. E-nya dihilangin, pindah ke O. Jadi jadinya aksen seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita D'où venez-vous? Oke, itu ada yang mikrofon hidup ya? Bisa dipastiin lagi. Gak apa-apa sih, maksudnya bukan dilarang mikrofonnya hidup, cuma nanti kita ada sesi latihan kok. Oke. De itu kalau ketemu O jadinya d'où. D'où venez-vous? Oke, c'est tout simplement ça. D'où venez-vous? Oke, dari manakah asalmu? De itu artinya dari, U itu mana? Gampang ya? De dari U mana? D'où venez-vous? Oke, je ini bentuk satu lagi tadi ya. Mohon maaf. Je artinya saya. Viens. Oke, je viens. Oke, agak disamar-samarkan. Makanya katanya kalau orang ngomong bahasa Prancis paling enak kalau lagi pilek, karena emang kayak lagi sengau gitu ngomongnya. Je viens. De. Jangan D, karena kalau D harus ada aksennya. Jangan D, karena harus ada aksennya juga. De, seperti biasa aja. Je viens de, kalau di sini dibuatnya Nantes. Nantes itu adalah salah satu kota di Perancis yang ada di arah menuju Inggris, atau daerahnya namanya Bretagne. Kalau tadi Bordeaux itu ada di Nouvelle-Aquitaine, dia berdekatan dengan Spanyol. Kalau saya itu tinggalnya dekatnya Bordeaux. Dekat sama Bordeaux, dekat Spanyol di Nouvelle-Aquitaine. FYI. Oke? Ini je viens de. Je viens de, par exemple, tout à l'heure, Ojan, il a dit j'habite à Bordeaux. Alors peut-être Ojan, il aussi vient de Bandung. Ojan tinggal kata-kata di Bandung, bisa jadi datangnya dari Bandung juga. Jadi bisa dibilang je viens de Bandung. Oke? Kita cek. Nggak apa-apa. Oke, Vincent ya. Hari ini Vincent sama Rofiul Fahmi boleh deh. Vincent sama Rofiul Fahmi bisa dihidupin mikrofonnya. Kita pakai kata-kata yang ini. Vincent yang sebelah kiri, Rofiul Fahmi yang sebelah kanan. Oke, Vincent, bisa jelas? Iya, jelas. Oke, Vincent, cukup commencer, bisa dimulai. D'où venez-vous? Je viens de Malang. Ya, oke, bagus. Ini ada yang dari Malang. Très bien, d'où venez-vous? Je viens de Malang. Bagus banget ya tadi pronunciation-nya. Terima kasih Vincent dan Rofiul Fahmi. Tidak ada yang harus diperbaiki, bagus sekali ya. Yang penting diingat-ingat aja sih sebenarnya formatnya. Kalau menghafal nanti bisa masing-masing. Oke, ini yang terakhir. Oke, ini rada panjang. Oke. Sebenarnya kemarin aku udah cari cara bagaimana sih cara nanya pekerjaan di bahasa Prancis yang lebih sederhana daripada ini. Dan memang tidak ada. Yang paling sederhana dan paling sopan memang ya ini, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Artinya sebenarnya apa sih qu'est-ce que vous faites dans la vie itu? Kok artinya di bahasa Indonesia enak banget ya? Apa pekerjaan Anda gitu? Bisa sebenarnya quel est votre métier ya?
Nah, baru ingatnya sekarang. Ya udahlah, tidak apa-apa ya. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Itu sebenarnya artinya apa yang kamu lakukan dalam hidup gitu ya. Ya gitulah ya. What do you do in your life gitu. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris, what are you doing for living ya? What do you do for living? Cara bacanya adalah qu'est-ce que. Jadi bahasa Prancis itu sederhana dan ribet di saat yang sama. Sederhananya apa? Yang sepanjang ini nyebutnya cuma qu'est-ce. Mudah ya. Qu'est-ce que. Nah, ke-nya ini memang agak beda. Jadi dia ke-nya bukan ke yang kayak kita nanya kemana, ke sana gitu. Ke-nya agak ditutup. Ke. Alors, c'est qu'est-ce que. Vous udah biasa. U itu seperti tadi udah bolak-balik ya. Ini kata vous udah sering banget dari tadi. Vous appelez comment, d'où venez-vous. Vous itu seperti biasa. Vous. Jangan pakai F ya. Kalau F, vous itu artinya gila soalnya. Vous ya, V. Oke, faites. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie. D'accord? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant. Sorry, ini kalau pekerjaan dia itu opsional, boleh disambung, boleh enggak. Oke, di sini kita nggak nyambung. Je suis étudiant. Oke, je suis étudiant. Bisa je suis étudiant, atau kalau mau lebih ada accentuation ya bisa je suis étudiant. Itu artinya saya seorang mahasiswa, karena mungkin di sini banyaknya mahasiswa kemarin kalau nggak salah dari datanya. Jadi je suis étudiant. Nah, teman-teman, ada yang harus aku perkenalkan di sini untuk bahasa Prancis itu mengenal yang namanya gender. Mungkin teman-teman kemarin udah pernah ikut kelas bahasa Spanyol, diperkenalkan namanya gender atau jenis kelamin, ya. Kalau perempuan, karena tadi contohnya si Christophe itu je suis étudiant. Oke, étudiant, je suis étudiant. Tapi kalau dia perempuan, misalnya tadi seperti Vincent mau bilang saya seorang mahasiswa. Je suis étudiant. Ada huruf E di belakang. Apakah huruf E-nya dibaca? Nope. Seperti tadi yang udah aku bilang ya, 95% hurufnya tidak dibaca di akhir. Tapi, guna huruf E ini apa di sini? Untuk menghidupkan huruf T. Kalau tadi yang laki-laki bilangnya étudiant, T-nya nggak disebut. Kalau perempuan, je suis étudiant. Bisa dipahami ya? Je suis étudiant. Itu tandanya kalau dia perempuan. Oke, aku ulangi lagi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dan je suis étudiant. D'accord. Ada yang mau cobain mungkin? 2 orang? We shall see. Siapa sama siapa nih? Ini takut karena panjang banget ya. Qu'est-ce que vous faites? Oke. Aiko, Deva tadi karena udah. Karol juga udah. Ini semangat yang pada udah deh. Aiko sama Nisa juga udah. Yang lain, ini kita ada 59 peserta. Ada yang mau nggak yang lain nyobain? Ya, nemenin Aiko nih. Aiko kayaknya belum. Nisa udah, Karol udah, Deva udah. Oke. Firman, d'accord, Firman. Firman udah bisa bilang semua. Oke, Nisa sama Firman. Ya, jangan usah malu-malu. Kamu nggak malu, jangan karena kamu udah kenal sama saya. Oke, jadi bisa Aiko sama siapa tadi? Sorry, Firman. Aiko sama Firman, est-ce que vous pouvez allumer votre microphone? Très bien. D'accord. Oke, Firman? Oui, je suis ici. Oui, d'accord. Firman, ini Firman kayaknya udah bisa bahasa Prancis, jadi Firman yang pendek aja kali ya, yang sebelah kanan ya. Yang nyobain yang panjangnya. Ya soalnya kemarin aku udah lihat daftarnya ada yang sudah belajar sampai A2 ternyata. J'apprécie beaucoup ya yang sudah belajar sampai A2. Aiko boleh yang sebelah kiri, Firman yang sebelah kanan. Silakan Aiko, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est très bien. Firman? Je suis étudiant. Ya Firman nyebutnya cepet banget ya. Oke, nah sekarang kita tukeran nih biar tahu karena Aiko perempuan nyebutnya itu bukan je suis étudiant ya tadi Aiko, tapi je suis étudiant. Ada T-nya sedikit di belakang. Oke, Firman, est-ce que tu peux commencer avec cette question? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante, c'est très bien. Nah nanti ada terima kasih teman-teman, merci beaucoup. Vous pouvez désallumer le microphone. Nanti ada pekerjaan-pekerjaan lain ya teman-teman, terutama yang berakhirannya pakai T itu biasanya langsung ke baca. Tapi kayak misalnya yang seperti pekerjaannya profesor. Ini kalau maskulin, kita nyebutnya maskulin, itu sebenarnya tulisannya maskulin tapi bacanya maskulin.
maskulin dia profesor, nyebutnya tetap nyebutnya profesor. Kalau femina sama, dia nyebutnya profesor juga. Jadi kalau huruf R teman-teman FYI adalah salah satu huruf terkuat dalam bahasa Perancis, dia nggak mati ketemu apa aja. Nggak kayak misalnya ini dong, S-nya mati, S itu lemah banget, S itu mati, je suis, di sini dia mati, étudiant, T-nya nggak hidup kecuali ada E. Kalau R dia huruf yang kuat, nggak ada E di belakangnya, juga dia bisa dibaca profesor, sama saja. Oke? Oke, kita masuk ke aktivité 2, relier, demander, et présenter. Oke? Dua peserta akan saling berinteraksi tanya jawab seputar identitas diri. Peserta akan diberikan kalimat yang sudah dipelajari sebelumnya serta jawabannya masing-masing. Ada yang mau coba mungkin? 2 orang saja. Yang tadi Agira tuh belum tuh. Agira boleh deh cobain Agira. Sama siapa? Ada satu lagi? Masuk nggak? Halo. Masuk. Tadi siapa? Oke, Agira bagus. Masuk. Satu lagi yang mau menemani Agira untuk latihan. Oke, Raihan Abriansyah, c'est très bien. Oke, Agira sama Raihan, est-ce que vous pouvez allumer vos microphones? Bisa dihidupkan mikrofonnya? Oke, d'accord. Oke, di sini ada yang sudah diacak-acak. Agira yang bertanya. Oke, Agira yang bertanya, terus Raihan yang menjawab. Oke. Agira yang bertanya, Raihan yang menjawab. Silakan, Agira. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Vous appelez comment? Ya, Agira ini kayaknya udah belajar bahasa Prancis juga ya. Jadi ada 2 format. Thank you udah memperkenalkan. Ada 2 format sebenarnya dalam bahasa Prancis. Ada tu dan ada vous. Oke, ada tu dan ada vous. Kalau tu itu dipakainya kalau tidak formal. Seperti tadi yang Agira sebut tu t'appelles comment itu bisa. Tapi di sini kita anggap ini formal sekali gitu ya, belum kenal sama sekali gitu. Jadi kita menyebutnya vous saja. Oke, vous appelez. Oui, c'est pas du tout grave. Merci. Agira boleh, silakan. Vous appelez comment? Oke, bisa dijawab sama Raihan. Jawabannya mana tuh Raihan? Kalau vous appelez comment? Sabar. Oke, Raihan. Udah ya Raihan ya? Oke. Raihan, kalau vous appelez comment, jawabannya yang mana dong? Vous appelez comment? Siapa nama kamu? Jawabannya yang? Raihan. D'accord, je m'appelle Raihan. Allez, tadi lupa namanya. Agira, tu peux choisir une autre question? Jadi pilih pertanyaan yang lain. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Raihan, bisa dijawab? Je habite Jakarta. Oke, sekali lagi, terima kasih Raihan. Huruf H-nya tapi nggak dibaca ya. Jadi j'habite aja. J'habite A. D'accord? Bisa diulangi lagi Raihan yang ini? Je habite Jakarta. J'habite, hanya nggak dibaca. J'habite Jakarta. C'est très bien, j'habite à Jakarta. Biasanya saya kalau nyebut Jakarta sama teman-teman agak defensi ini gitu, Jakarta. Lanjut, bisa ya Agira tanya pertanyaan yang lain? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oke, bagus, tapi di sini dia fat. Karena huruf T-nya hidup ada ES. T-nya ada berarti. Vous faites. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est très bien. Je suis étudiant. Oke, benar. Raihan pekerjaannya memang mahasiswa atau siswa? Siswa. Oh, kalau siswa, ini tambahan aja ya. Kalau siswa, bahasa Prancisnya adalah étudiant. Kalau étudiant dia mahasiswa. Kalau siswa dia élève. Bisa Raihan nyebutnya élève. Je suis élève. Je suis élève. Oke, très bien. Je suis élève. Oke, satu lagi pertanyaannya. D'où venez-vous? Apa gimana sih bacanya? Gimana tadi? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'accord. Raihan? Ya Raihan. Jawabannya yang mana? Je viens de Jakarta. Jakarta nggak sih? Weh, très bien. Je viens de Jakarta ya. Mantap. Oke, di sini bagus. Terima kasih. Ada dua
yang jebakan ya, votre numéro de téléphone, tadi kita nggak belajar, itu menanyakan nomor telepon, dan je parle français, artinya saya berbicara bahasa Prancis. Itu tidak relevan ya. Jadi ini jebakan. Oke, teman-teman sejauh ini ada yang mau ditanya nggak mengenai tanya jawab, mengenai tanya jawab identitas? Tidak, Kak. Tidak, ada yang mau ditanya, aman? Kak, aku mau nanya. Sok, siapa ini? Bedanya J yang JE sama yang kayak J ada apostrof gitu, itu bedanya apa? Oke, terima kasih. Kalau je yang ada E-nya, itu menyebutnya je. Seperti biasa, misalnya ini. Kalau kita buat lebih jelas ya. Oke, je suis étudiant. Nah, tapi kalau dia yang ada apostrofnya, pertama alasannya dulu nih, kenapa dia dipakaikan sama apostrof? Karena tadi, ini sebenarnya kata j'habite, itu dari dua kata je ditambah je ditambah habite, nah, dari kata je sama habite. Nah, H dalam bahasa Prancis itu masuk ke huruf vokal. Jadi dia dihilangkan huruf E-nya, J-nya disambung. Jadinya j'habite. Jadi baca bukan je habite atau je habite, tapi j'habite langsung. Jadi kalau ada apostrofnya, itu hanya untuk menandakan kalau itu bukan kata aslinya. Kata aslinya adalah je, yang dengan saya. Tapi kalau yang ini bisa dilihat, ini huruf vokal ketemu huruf konsonan, huruf V, jadi nggak diapa-apain. Tapi kalau huruf vokal, ketemu huruf vokal, itu di apostrof. Karena nggak enak juga nggak sih ya, je habite gitu. Enaknya j'habite gitu. Nah, kalau ini je viens. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih. Pertanyaannya sudah cukup jelas belum? Jelas, Kak. Jelas. Oke, terima kasih. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke materi yang terakhir? Sebenarnya waktunya ini udah waktu kita nyampe setengah jam terakhir. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita masuk ke sesi yang bonus deh? Aku mau nanya, tapi nggak berhubungan sama yang tadi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Jasmine ya? Iya. Ya, Mau nanya dong, Jasmine. kalau misalkan Ya. bahasa Prancis tuh grammarnya lebih mirip ke bahasa Inggris atau ke bahasa Roman atau apa? Oke. Bagus Secara pertanyaannya. grammar Terima dulu ya. kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini kita coba langsung masuk ke bagian grammar dulu ya. Oke, sebenarnya nanti kita akan bahas grammar, cuma karena waktunya ternyata tidak begitu cukup, kita akan baca sebenarnya grammar. Nah, grammar bahasa Prancis sendiri, teman-teman, itu sebenarnya dia dekatnya dengan bahasa Inggris. Makanya, saya sangat menyarankan buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya udah bagus, itu step pertamanya adalah belajar bahasa Prancis. Instead of, jujur ya, daripada belajar bahasa Spanyol, ini bukan mendeskripsikan bahasa yang lain ya. Cuma kalau mau dapat yang paling gampang, sebenarnya belajar bahasa Prancis atau bahasa Spanyol. Saya punya teman-teman yang udah exchange ke Italia, kayak tadi tuh ada Ojan, ada Justin, dan saya lihat unsur gramatikanya sebenarnya agak lumayan berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi sebenarnya pembicara bahasa Inggris paling gampang kalau mau belajar bahasa Prancis, gitu. Sebenarnya sih itu. Kalau misalnya pertanyaannya tadi yang tadi dari Jasmine, dekatnya ke bahasa Inggris sebenarnya daripada bahasa Roman. Dia dekat dengan bahasa Roman yang lainnya, seperti bahasa Spanyol atau bahasa Itali atau bahasa Jerman misalnya. Itu karena ada tadi konjugasi verba. Jadi verbanya itu harus diganti-ganti, terus ada artikel ya. Pasti teman-teman yang udah pernah dengar bahasa Jerman tuh ada laki-lakinya, ada perempuannya, bahkan ada netralnya. Nah, kalau di bahasa Prancis atau bahasa Itali itu atau bahasa Spanyol hanya ada dua, yaitu maskulin atau femina. Ada laki-laki atau ada perempuan. Gitu. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Aku mau nanya. Mangga, silakan. Kalau misalnya tadi kan siswa bahasa Prancisnya élève. Élève, d'accord? Ya, kalau buat perempuannya gimana cara pelafalannya? Oh ya, c'est très bien la question. Merci beaucoup. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, kalau teman-teman kalau pekerjaan yang akhirnya sudah huruf E, itu laki-laki perempuannya sama saja. Misalnya kayak ini élève. Élève ini berlaku untuk dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi sama aja, élève, je suis élève buat laki-laki, je suis élève buat perempuan juga, sama. Gitu. Baik teman-teman, cukup jelas tadi. Sorry, aku nggak sempat ganti slide. Aisyah tadi ya, Aisyah, thank you. Pertanyaannya, Merci, sudah jelas? Sudah, Kak. Oke. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ada pertanyaan lain mungkin?
Kak, kalau bedain maskulang sama feminang itu gimana? Oke, bedain maskulan sama femina. Oke, it's actually a bit tricky ya, agak défiant atau agak menantang kata orang Prancis menentukan maskulan sama femina. Karena teman-teman, malheureusement, sayangnya tidak ada yang bisa menandakan maskulan dan femina. Jadi semuanya harus dihafal. Misalnya, nanti kita akan belajar yang ini ya, nanti kalau ada kesempatan lain. Misalnya ini, teman-teman kan selama ini nyebut misalnya baguette gitu ya. Ini jangan sampai salah nyebut lagi ya. Ini dulu waktu saya jalan-jalan sama ada salah seorang teman di Prancis, nyebutnya itu baguette gitu ya. Jadi nyebutnya itu baguette sebenarnya, baguette. Nah, dia ini femina, NF, non femina, kata benda femina. Cara nentuinnya gimana? Nggak ada, nyari di kamus biasanya. Oke? Atau misalnya croissant. Oke, itu croissant ya, bukan croissant. Sebenarnya ini pilihan sih, boleh nyebutnya apa. Jadi bahasa Inggris sudah ada soalnya. Tapi kalau di bahasa Prancis itu croissant, dia maskulin atau laki-laki. Cara menentukannya tidak ada. Ini harus dihafal. Ada sedikit astuce kalau kata orang Prancis atau tips and trick. Biasanya kalau akhirannya jadi kalau anak-anak baru belajar bahasa Prancis itu biasanya dikasih taunya itu. Akhirannya biasanya femina. Biasanya perempuan. Misalnya baguette, toilette itu biasanya femina. Tapi banyak juga yang akhirnya bukan femina. Gitu. Jadi tetap harus dihafal. Ada baguette, ada croissant misalnya. Atau misalnya ini, macaron. Nah, yang suka manis-manis nih pasti macaron atau macaron gitu ya. Ya, bolehlah nyebut macaron. Tapi kalau udah belajar bahasa Prancis, semuanya bisa dong nyebut macaron ya. Macaron itu maskulin dan tidak ada penandanya. Begitu, Aisyah. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita sambil ngucap-ngucap yang tadi tuh, yang kata-kata tadi? Nisa. Oke, setelah Nisa Alan. Oke, boleh. Nisa silakan. Kak, misi kalau apostrof itu kan ada yang kanan, ada yang ke kiri. Itu bedanya apa? Oh, itu aksen ya, aksen. Oke. Kalau aksen teman-teman yang membedakan. Oke, tadi saya ketik di mana ya? Yang rada kosong aja deh. Di sini deh. Oke. Teman-teman huruf E dalam bahasa Prancis itu bisa dilihat ya, langsung ada kalau di ketik. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Dan ada yang seperti ini. Ada 5 bentuk huruf E dalam bahasa Prancis. Bingung? Ya, pasti bingung. Ya. Kalau hurufnya yang paling dasar itu yang ini. Jadi kalau sebenarnya alfabet dalam bahasa Prancis itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi bukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi A, B, C, D, E, F, G. Huruf dasarnya itu E, bukan E. Jadi kalau kalian ngelihat dia, bahkan gitu ya, jomblo di tengah-tengah, nggak ada temennya, nggak ada topinya, nyebutnya E. Beda sama ini. Misalnya ini baguette. Kenapa ini disebutnya E? Ya karena ada temennya T. Gitu. Itu nanti ada aturan tersendiri, kita bisa belajar kalau ada sesi berikutnya. Tapi kalau yang kayak je tadi, ya udah je. Gitu. Itu dasarnya. Yang kedua, yang ke kanan. Yang topinya ke kanan. Kalau yang topinya ke kanan, kita sebut namanya aksen aigu. Aksen aigu, cara membacanya E. 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 Seperti jarang di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biasa langsung E. Ini E. Misalnya kayak tadi, kayak ini misalnya, pronom C. C. D'accord? Itu E yang ke kanan. Yang ke kiri, teman-teman, itu E. E. Kayak per, misalnya. Per. Oke, menyebut per. Itu ke kiri, itu namanya aksen graf. Dari kata graf artinya kasar. Jadi dia kasar menyebutnya. E. Tapi kalau yang ke kanan, E. 3 itu aja dulu. E. Kalau yang 2, ini sebenarnya nanti teman-teman bisa belajar di pertemuan berikutnya. Ini untuk penanda. Itu biasanya historis. Unsurnya biasanya untuk mengganti dari bahasa Prancis lama ke bahasa Prancis baru. Karena bahasa Prancis itu sudah dimodernisasi. Untuk menandakannya ada yang pakai chapeau atau namanya aksen circonflexe, ada yang pakai titik 2 atau namanya aksen tréma. Ada yang pakai tréma, misalnya Noel, Natal itu pakai tréma. Karena kalau nggak salah ada dari satu bahasa gitu untuk membedakan. Tapi yang paling dasar itu yang 3 tadi, E, dan E. Oke. Bisa dipahami, Nisa? Siap, bisa. Oke, bagus. C'est très bien. Alors, Alan, tadi Alan mau nanya apa? Kak, kedengaran ya? Halo. Halo, ya kedengaran. Nah, Kak, yang maskulin sama feminang itu cuma untuk kata benda ya? Atau kata-kata lainnya, kata kerja atau kata sifat kayak gitu? Thank you, Pak. Oke.
Terima kasih. Merci pour la question. Alors, tout à l'heure, il a demandé est-ce que le masculin ou féminin c'est appliqué juste pour les noms ou aussi pour les verbes ou les adjectifs? Apakah maskulin feminin itu hanya untuk di kata benda atau juga di kata sifat kata kerja? Oke, jawabannya adalah hanya untuk di kata benda. Hanya untuk di kata benda. Tetapi kalau misalnya ada kata sifat yang mengikutinya, nanti itu akan belajar itu di level berikutnya ya. It's not di level ini, tapi di level berikutnya akan belajar itu disebut namanya penyesuaian kata benda dan sifat. Jadi kalau misalnya kata bendanya perempuan atau femina, kata sifatnya juga harus femina. Misalnya, kalian tahu White House yang di Amerika atau Gedung Putih, itu ada bahasa Prancisnya namanya la Maison Blanche. D'accord? La Maison Blanche. Ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, maison itu akhirnya bukan huruf E ya, akhirnya huruf N, cukup jelas, tapi dia femina, la maison. Oke, bukan huruf E, itu makanya tadi kenapa aku bilang sebenarnya itu tricky sekali, nggak ada aturannya dia maskulang atau femina. Blanche itu adalah bentuk feminin atau bentuk perempuan dari blanc. Blanc artinya putih. Misalnya kalau saya mau bilang kulit saya putih, je suis blanc. Tapi kalau misalnya mau bilang seseorang yang perempuan putih, elle est blanche. Ya. Jadi kalau yang maskulin femina sekali lagi itu hanya kata benda sebenarnya, tapi kata sifat harus mengikuti kata benda. Ya, mungkin udah mulai ribet ya. Jadi ya begitulah sebenarnya grammar di bahasa Prancis. Jadi kalau sudah perempuan ya perempuan kata sifatnya. Nanti kalau di kata benda, di kata kerja juga seperti itu, ada bentuk modifikasinya. Dan itu saya masukkan di sini sebagai les essentiels avant d'apprendre les grammaires atau hal-hal penting sebelum belajar grammar. Itu harus tahu artikel tadi yang la, maskulin femina ya, lalu harus tahu penyesuaian kata benda dan sifat. Tapi mungkin teman-teman belum ada di tahap yang 3 ini, masih ada di tahap yang pertama. Tapi itu nanti kayaknya di pertemuan berikutnya saja kita bahas. Baik, sudah cukup jelas? Oke Kak, jelas Kak, thank you. Oke, merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a des autres questions, des autres participants? Ada yang mau bertanya lagi? Ini kenapa kok banyak chat? Putus-putus lagi ya? Ini apa nih? Oke, aku baca dulu. Ini apa? Oh, lagu Perancis, oke. Oui, la vie en rose, la mer. La mer itu yang ada di Mr. Bean, tau nggak? Yang dia waktu mau keluar dari pantai gitu, kalau nggak salah. Deva, thank you. Carol ya, la vie en rose ya. Na 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 na. Coba la vie en rose itu juga yang terkenal dari Edith Piaf. Champs-Élysées itu ya Stanislavski sebenarnya lagunya ya. Waktu kita ada di Champs-Élysées itu terus kita nyanyiin lagu Champs-Élysées itu ya. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées. Oke. Au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a ce que vous voulez dans Champs-Élysées. Itu lagunya. Begitu lah kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman mengenai mungkin budaya atau soal bahasa juga boleh kok. Sebenarnya tadi kita sambil belajar budaya ya. Nggak ada, kalau nggak ada, aku mau lanjut sedikit lagi materi. Kita lanjut aja kali ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut aja ya kalau belum ada yang bertanya. Oke, ini untuk penyebutan-penyebutan, teman-teman. Banyak banget yang sering salah. Ya, misalnya menyebut baguette tadi. It's not baguette, bukan baguette gitu ya. Kalau orang sebenarnya ada huruf E, ada huruf U, baguette gitu. Bukan baguette ya, baguette. Oke, baguette itu sama baguette. Jadi kalau mau beli roti, bilangnya ya tuh ada roti baguette gitu ya, jangan baguette lagi. Oke. Berikutnya ada croissant. Ini mungkin agak susah ya. Teman saya punya my Starbucks buddy, kita pergi ke Starbucks suka bareng sampai sekarang dia nggak bisa bilang croissant. Karena memang ya rada sulit. Ada huruf C ketemu huruf R. Croissant. Oke. Huruf S-nya ini buktinya tadi teman-teman bahwa dia tidak berubah jadi Z. Kenapa? Karena S ketemu S. Tapi ini S ketemu A, ya udah eksepsi, bukan croissant. Jadi croissant, bukan croissant. Oke, karena huruf S-nya udah berdua, jadi nyebutnya S. Jadi croissant. Jadi nanti kalau misalnya ke Starbucks gitu, misalnya mau pesan almond croissant gitu, agak ya lebih fancy dikit lah gitu. Almond croissant gitu. Saya mau almond croissant. Gitu misalnya. Macaron juga sama ya, ini udah sering banget. Well, saya nggak terlalu suka sebenarnya macaron karena manis sekali. Kalau di Prancis itu manis sekali sih macaronnya, tapi ya bagi teman-teman yang suka, mungkin kalau mau beli bisa bilangnya macaron.
Oke, saya mau macaron rasa coklat gitu, rasa framboise. Gitu. Framboise itu bahasa Prancis strawberry. Oke, nah ini juga yang mungkin teman-teman sering dengar. Voila. Oke, dulu chef yang paling terkenal pakai ini tuh chef Faraquin. Faraquin tuh kalau udah selesai masak tuh pasti dizisit gitu kan. Voila. Gitu. Ya Faraquin FYI dulu belajarnya di Prancis soalnya. Voila. Oke, bukan voila. Oke, bukan voila lagi ya, tapi voila. Udah tahu huruf O sama huruf I kalau ketemu jadinya wa. Voila. Ya kok? Voila tuh bisa dipakai buat kapan aja sebenarnya. Misalnya aku lagi nunjukin kamu cara sesuatu misalnya cara minum obat gitu atau cara cara sesuatu lah gitu, bingung. Nah, cara menutup atau membuka kotak pensil gitu, misalnya menutup terus ya kamu tutup kotak pensilnya kayak gini ya gitu. Terus kamu berhasil menutup kayak gitu, terus aku bilang voila bisa gitu. Nah, gitu tuh gitu caranya. Jadi voila tuh seperti nah gitu. Seperti dizisit seperti nah gitu. Voila. Ya kok? Nah, berikutnya ini sorry tadi baru sadar kalau ininya agak tertutup. Bon appétit. Ini lagunya lupa lagunya siapa. Ya, lagunya. Ada yang bisa kasih tau nggak? Ini lagu siapa sih yang Bon Appétit itu? Ariana Grande apa ya? Jadi gitu lah ya pokoknya. Nah, Katy Perry. Ya, terima kasih. Ya, lagunya Katy Perry ya yang Bon Appétit Baby itu ya. Nah, itu cara menyebutnya tuh Bon Appétit. N sama A-nya disambung. Oke, karena huruf mati ketemu huruf vokal atau huruf konsonan bertemu huruf vokal disambung. Bon Appétit, bukan Bon Appetit. Oke, appétit itu artinya selera makan sebenarnya. Tapi kalau Bon Appétit, selamat makan. Oke, ini harus disebutkan kalau di Perancis atau di beberapa negara Eropa ya. Waktu saya kemarin ke Italia juga harus menyebutkan seperti itu sebelum mulai makan. Bon appétit, seulement, atau selamat makan semuanya gitu ya. Bon appétit. Kenapa ini bacanya nggak bong, Kak? Kayak bonjour atau bonsoir. Karena dia dipisah terus pas ketemunya huruf vokal. Kalau misalnya tadi ketemunya huruf mati, terus apalagi disambung ya, kayak bonjour misalnya. Ya bacanya bonjour. Gitu. Ini karena ketemu huruf hidup jadinya mati dia. Bon appétit. Bukan bon appétit ya, tapi bon appétit. Alors, la dernière fois nih. Nah, paling sering nih paling salah nih. Eau de toilette. Gimana ya? Banyak banget orang sebenarnya yang nanya arti dari eau de toilette itu. Gitu. Ya, sebenarnya itu artinya air dari toilet. Cuma, ya gimana ya? Kan nggak mungkin air dari toilet dipakai jadi parfum ya. Jadi ya udahlah, saya juga kurang mengerti sebenarnya kenapa namanya eau de toilette. Yang penting cara baca jangan sampai eau de toilette gitu ya. Nanti ada sesi kelas, kalau ada kita belajar bahasa Italia mungkin bacanya seperti itu ya. Tapi kalau di bahasa Prancis, eau de toilette. Eau de toilette. Eau de toilette. Mungkin kalian kalau ada yang sadar, mungkin sekarang sedang bertanya-tanya dalam hati. Ini serius S-A sama U dibacanya O? Iya benar. E-A sama U dibacanya O. Kalau tadi kalian sadar, kita sebelumnya belajar, ya sebenarnya belajar ini. Bordeaux. Bordeaux itu lebih parah lagi. E-A-U-X. Ada 4 huruf, beda-beda hurufnya, E-A-U-X, bacanya O, Bordeaux. Oke? Jadi sebenarnya uniknya bahasa Prancis itu gitu. Banyak orang yang bilang bahwa bahasa Prancis itu mengutamakan estetika, katanya keindahan, bukan struktur ya, emang mungkin seperti itu ya, diutamakan estetika. Jadi ada huruf E, ada huruf A, ada huruf O. Saya pernah lihat stand-up komedi kayak gitu. Kata je prends un E, je prends un A, je prends un U, saya ambil E, ambil A, ambil U, bacanya O. Gitu. De toilette, eau de toilette. D'accord? Eau de toilette. Seperti itu cara bacanya. Oke, ada yang mau tanya nggak sejauh ini untuk pronunciation? Kita masih ada sekitar ya 10-14 menit lagi. Ada yang mau ditanya mungkin soal? Boleh? Ya, s'il vous plaît, boleh, silakan. Ya, Kak. Ya, menurut kakak, bagaimana cara kita tips untuk mempelajari bahasa Prancis, Kak? Oke, tips. Oke. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Merci beaucoup pour la question. Alors, il y a les astuces pour il y a les astuces pour apprendre le français. Ada beberapa tips and tricks sebenarnya untuk belajar bahasa Prancis. Sebenarnya ada beberapa tips and tricks yang di sectionnya masing-masing ya. Tips and tricks mempelajari grammar, pronunciation, ngafalin maskulin, femina. Tapi di sini yang paling aku tekankan sebenarnya adalah untuk pronunciation. Karena itu yang paling penting untuk level A1. Jadi teman-teman mungkin yang belum pernah belajar bahasa Uni Eropa atau bahasa yang diakui di CELFR, itu ada 6 level, A1, A2, B1, B2, C1, C2, A1, A2 bisa ya. Ada 6 level, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, ada 6 level.
kalau biasanya sudah fluent di B2 misalnya ada beberapa pengajar kayak Kak Andrea juga yang di kelas sebelah lagi belajar ngajar bahasa Jerman itu juga B2. Ada beberapa teman saya kayak Jasmine tadi itu bahasa Italianya B2 itu untuk level yang fluent. Untuk A1 itu teman-teman sekarang A11 atau bahkan kita menyebutnya ada beberapa menyebutnya A0 karena kelasnya kelas pertama. Untuk teman-teman yang di level A1 sangat-sangat dituntut sering membaca. Apapun teksnya ngerti atau enggak. Saya dulu punya buku cetak gitu ya, buku teks gitu. Semua teks di dalam itu saya baca. Gitu, saya baca, mau salah, mau benar, saya yang penting baca dulu. Jadi saya dulu ada kertasnya, untuk kayak gini nih, AU jadi O, AU jadi O, itu saya ada kertas penuhnya. Teman-teman bisa download di internet, mungkin bisa cari dengan prononciation française. Bisa cari seperti ini, prononciation française, untuk melihat list perubahan-perubahan ini, misalnya kayak AU jadi O, OI jadi OA, dan teman-teman bisa cari teks di mana aja, di koran Prancis, biasanya kalau teman-teman udah agak familiar, teman-teman bisa tahu TV Sang Monde, TV 5 Monde itu ya, yang biasanya ada di orang-orang yang TV-nya berlangganan, pasti biasanya ada di TV Sang Monde, atau kalau di koran misalnya teman-teman tahu Le Parisien, nah itu bisa baca aja berita-berita yang ada di situ. Tapi kak aku nggak ngerti, nggak apa-apa, karena memang belum level ya untuk mengerti. Gitu, aku juga kadang kalau misalnya baca koran masih belum begitu paham kok, gitu. Karena memang itu the next level, itu ada di C1 atau C2 untuk bisa nyusun koran, atau membaca, benar-benar memahami koran, gitu. Ya, most of all aku mengerti, tapi ada beberapa yang masih nggak ngerti. Tapi nggak ada masalah, apalagi teman-teman, gitu. Kak, tapi ini ada yang bacanya belum belajar nih, misalnya ada yang, teman-teman pernah lihat ini nggak bentuk ini? Iya. Tapi sering banget ya, Yves Saint Laurent, Yves Rocher misalnya. Nah, kayak ini tuh jarang banget sih di bahasa Prancis. Masa bukan jarang di bahasa Prancis. Jarang ada di tulisan-tulisan prononciation française, tapi ya ini bacanya Yves gitu misalnya. Nah, ada 1-2 kata yang mungkin eksepsi banget, yang nggak muncul, ya itu bisa langsung cari di Google Translate aja, cara ngebacanya seperti apa, atau tanya sama yang bisa. Gitu. Yang penting kalau untuk bisa pronunciation, vous devez lire beaucoup. Harus baca banyak-banyak. Baca aja pokoknya itu. Seperti itu. Jelas? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Très bien pour la question. Merci pour la question. Alors, on a encore 10 minutes. Ada 10 menit lagi. Agira ini mau nanya atau gimana? Ya, mau nanya dong, Kak. Iya, mangga, silakan. Kan tadi dibilang kalau aksen itu sangat penting. Gue? Kalau di Bordeaux sendiri gimana sih aksennya? Ada perbedaan sama kota-kota lain? Oke, aksen di Bordeaux. Sebenarnya ada yang kita sebut dengan aksen Bordelaise, teman-teman. Aksennya kita sebut namanya Bordelaise. Aksen Bordelaise. Jadi aksennya orang-orang Bordeaux. Tapi sebenarnya di Bordeaux itu nggak terlalu banyak. Jadi banyaknya itu kata-kata yang misalnya beda. Misalnya teman-teman mungkin udah pernah lihat roti ini nih, pain au chocolat. Ya, mungkin ya biasanya bacanya pain au chocolat. Jadi bukan pain itu sakit ya teman-teman. Pain itu pain, itu artinya roti. Pain au chocolat, roti coklat. Kalau di Bordeaux itu nyebutnya chocolatine. Pain au chocolat itu menyebutnya chocolatine. Nah, cuma itu aja yang beda biasanya kata-kata. Tapi kalau aksen, dia nggak terlalu beda. Kecuali misalnya teman-teman bertemu dengan orang yang Afro-Prancis. Biasanya mereka datang dari Maroko atau dari Algeria. Aksen mereka itu biasanya lebih ke agak Arab aksennya. Saya dulu pernah, ibu angkat saya dulu punya kenalan orang Maroko pindah ke Prancis, karena Maroko itu jajahan Prancis, teman-teman, dan Algeria, FYI. Kalau saya nggak salah ya, Maroko dengan Algeria itu jajahan Prancis. Mereka berbicara bahasa Prancis, dan aksennya ya jadi aksen Maroko, Arab-Arab gitulah, Arab-Arab Prancis. Nah, sebenarnya yang agak membedakan itu aksen Paris. Nah, aksen Paris itu sebenarnya katanya itu kayak New York Girls gitulah, kayak kalau di bahasa Inggris mungkin ya, okay, I cannot, yang gitu-gitu ya. Nah, kalau di Paris juga seperti itu. Dan orang Paris itu banyak banget mengumpat. Sebenarnya banyak banget swearing. Itu aja sebenarnya bedanya di kata-katanya aja atau penggunaan frekuensi kata. Tapi kalau aksen tidak terlalu banyak yang berbeda. Kamu kalau belajar bahasa Prancis pasti bisa ngerti semua aksennya. Nggak sesusah untuk membedakan American accent, British accent, gitu, atau Australian accent. Seperti itu. Oke, merci. Sama-sama, de rien, je t'en prie. Des autres questions peut-être? Ada pertanyaan lain? Sebelum... Kak, mau nanya dong, Kak. Oke. Kok ada yang baru tahu EDT bahasa Prancis? Iya, EDT, EDP itu bahasa Prancis. Ya, silakan. Ada yang mau nanya dari siapa?
Audina. Ya, silakan Audina. Jadi kan saya tahu dari lagu gitu, to memongs itu kan artinya kalau misalnya diartikan ke bahasa Inggris, I miss you. Tapi kenapa to itu kan kamu, kenapa Kamu jadi I ya. miss ya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ini sebenarnya salah satu apa ya? Menurut saya, kenapa bahasa Prancis ini FYI aja ya? Kenapa bahasa Prancis itu disebut bahasa romantis? Menurut saya itu bukan karena Menara Eiffel. FYI teman-teman, Menara Eiffel itu cuma antena. Jadi nggak ada ya sebenarnya yang romantis di Menara Eiffel gitu. Saya bolak-balik lewat Menara Eiffel, dilihat-lihat apa yang romantis gitu dari menara ini, yang nggak ada ya. Dia bukan ceritanya seperti Taj Mahal yang punya cerita romantis, enggak. Dia dibangun untuk menjadi pameran bahkan Menara Eiffel. Bahasa Prancis itu romantis sebenarnya karena salah satu kata ini. Menurut saya ini salah satu penanda, yaitu to me manque. To me manque. Ini kalau misalnya kalian ngelihat orang ngirim kalian ini, terus kalian artiin ke Google Translate, ini artinya sebenarnya you miss me. Pede banget ya, kayak misalnya kalau aku bilang gitu ke seseorang gitu ya, bilang to me manque, terus dia nggak ngerti, dia cari di Google Translate you miss me. Nah, apaan sih kok percaya diri banget gitu. Nah sebenarnya artinya bukan you miss me, ini arti literalnya, arti literal atau arti harfiahnya. Kayak tadi kata Audina, itu tuh kan artinya you, Kak, benar, itu artinya you. Manque, miss. Manque itu artinya miss atau kehilangan, ketinggalan, kayak miss dalam bahasa Inggris aja ya. You miss, me itu adalah komplement objet behind. Nanti teman-teman belajar itu di level A2 atau COD itu untuk kayak gini nih, you miss me, untuk menjadikan objeknya pindah dari sini ke sini. Nah, tapi sebenarnya Audina, to me manque itu artinya you are missing from me. Jadi kamu hilang dari saya. Itu sebenarnya artinya to me manque dalam bahasa Prancis. Jadi you are missing from me, bukan you miss me, gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris kan I miss you gitu, I miss you, saya kehilangan kamu. Kalau di bahasa Prancis kita tambahkan to me manque, you are missing from me, kamu hilang dari saya. Itu sebenarnya arti rindu dalam bahasa Prancis tuh, gitu. Begitu Audina. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Ya, selesai ya. Ya gitulah ya, bahasa Prancis itu romantis itu sebenarnya karena itu tuh katanya, karena aksennya kata orang ya cukup seksi ya kata orang. Kalau orang ngomong bahasa Prancis tuh katanya si quelqu'un parle français alors il a l'air un peu sexy quoi. Ya seperti itulah. Karena itu romantis kali ini benar ya. Bahasanya romantis. Kalau udah belajar grammarnya pasti langsung tahu kenapa bahasa Prancis itu bahasa yang sebenarnya indah dan mengutamakan estetika atau keindahan. Oke, tapi nanti kalau udah level B2 beda lagi ceritanya. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman di sekian menit terakhir? Iya, silakan Geraldo. Iya, kalau awal kalau kita belajar bahasa Prancis itu ada tips kayak buku-buku yang kita supaya gampang mengerti gitu ya, Kak. Oke. Untuk buku-buku ya, untuk pertama belajar bahasa Prancis. Terima kasih. Nah, teman-teman jujur, sebenarnya saya itu dulu belajar bahasa Prancis itu dari tempat les. Gitu. Jadi sebelum AFS pun, saya sudah belajar bahasa Prancis. Dan sebelum saya belajar bahasa Prancis sudah bisa bahasa Prancis, dan dulu di tempat les. Jadi dikasihnya itu ya buku manual, atau manual tuh artinya buku cetak, atau buku bimbingan ya dari tempat les gitu ya. Saya nggak pernah beli buku di luar. Nah, tapi teman-teman bisa belajar kayak online dari Duolingo. Sebenarnya menurut saya itu salah satu aplikasi yang baik banget ya. Dia free, bener-bener free untuk semuanya. Teman-teman bisa belajar dari situ tuh simplement. Saya soalnya pernah cobain belajar tapi tingkatnya saya yang B2 ya, yang sudah lanjut, saya belajar di situ. Itu sebenarnya belajarnya enak banget dari situ. Bisa pakai aplikasi Duolingo sebenarnya. Kalau buku, sebenarnya seperti ini teman-teman. Saya takutnya kalau teman-teman beli buku yang Prancis tapi yang Indonesia dan belajarnya otodidak, takutnya malah nanti nggak mudeng. Karena biasanya kalau belajar buku bahasa Prancis ya, kalau saya dulu ya pernah ngeliat buku, misalnya ini nih bukunya gitu, saya tuh langsung ngeliat yang bagian belakang. Wah, kepo nih di belakang isinya ada apa gitu ya. Itu nanti malah teman-teman stres sendiri gitu. Nah, mending belajar dari kayak Duolingo aja, itu sebenarnya udah bagus banget. Terutama untuk pronunciation dasar, itu udah baik bang. Rosetta Stone. Kalau Rosetta Stone mungkin Jasmine atau Ojek mungkin mau menjelaskan Rosetta Stone. Jadi dulu tuh kami sebelum berangkat pertukaran pelajar kami harus mengisi Rosetta Stone. Menurut saya Rosetta Stone juga bagus. Itu yang apa ya, yang AFS pakai, yang Binaan Terbudaya pakai itu adalah
Rosetta Stone itu ya, kata Kak Deva itu recommended ya, karena memang bagus kalau si Rosetta Stone. Sama setahu saya itu bayar. Nah, itu katanya lagi promo 3 bulan. Tapi berbayar ya. Kalau kita dulu gratis, karena berangkat pertukaran pelajarnya pakai Bina Antar Budaya jadinya gratis. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanya lagi ya, bisa pakai Rosetta Stone gitu ya. Kalau buku nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu, aku jujur tidak terlalu rekomend. Tapi tadi teman-teman malah bingung sendiri. Vous avez des questions à poser? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, mau tanya. Iya, mangga Ilham. Jadi mau nanya tentang, kan ada negara-negara jajahan Prancis, tadi kan udah disebut juga. Sebenarnya bedanya dari aspek kebahasaan tuh, bedanya di apa aja gitu. Kan tadi kalau aksen sih udah pasti jelas gitu. Ada nggak kayak misalnya kata-kata yang diubah atau di gimana? Gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, teman-teman sebenarnya, kalau untuk beda atau enggak, jujur kalau di kata-kata tidak terlalu beda. Tapi bahasa Prancis itu kalau teman-teman nanti lihat di, misalnya lagi buka sesuatu, buka translate gitu ya. Nah, ada 2 bahasa Prancis sebenarnya teman-teman. Ada français. Français ini artinya bahasa Prancis yang tadi kita lihat di awal ya. Apprendre le français, belajar bahasa Prancis, français. Ada juga yang namanya teman-teman Québécois. Québécois. Nah, Québécois itu adalah bahasa Prancisnya orang Kanada. Nah, ini yang rada beda sebenarnya. Setahu saya kalau bahasa Prancis yang lain, misalnya bahasa Prancis, gimana ya, bahasa Prancis Algeria, bahasa Prancis Maroko, sebenarnya kata-katanya mirip-mirip. Bukan katanya mirip-mirip. Katanya sama, aksennya yang agak beda. Tapi kalau Français dan Québécois, itu memang rada ada kata-kata yang sedikit beda, seingat saya, di bahasa Prancis Kanada. Bedanya itu di kata-kata. Apa katanya? Mohon maaf, saya kurang tahu. Karena sebenarnya tidak terlalu esensial, tidak terlalu penting untuk belajar bahasa Prancis Kanada, karena memang cuma bisa dimengerti di Kanada saja. Gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Sebelum kelasnya ditutup, mungkin pertanyaan terakhir kali ya? Ada? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Teman-teman, sebelum berakhir, aku minta kesediaannya untuk bisa capture ini, atau bisa difoto, yang punya HP mungkin bisa di-capture, atau bisa difoto, bisa nanti di-share di Snapgram, terus sekalian tulis pengalaman belajarnya dengan Bina Antar Budaya, atau Bina Antar Budaya Chapter Bandung, bisa di-tag Bina Bud BDG, Bina Antar Budaya Bandung, bisa tag Bina Antar Budaya untuk Bina Antar Budaya yang nasional, dan bisa tag aku juga ya, biar nanti bisa kita repost. Ini FYI kalau yang mengerti artinya, aujourd'hui j'ai fini mon cours de français avec Bina Antar Budaya Chapter Bandung. Hari ini saya sudah menyelesaikan kursus bahasa Perancis saya dengan Bina Antar Budaya Chapter Bandung. Boleh di-capture, teman-teman boleh di-foto, nanti boleh dimasukin Snapgram sambil tulis pengalaman belajarnya, gimana reviewnya belajar dengan Bina Antar Budaya. Nanti kakak-kakaknya juga akan masukin survei ya. Ada Kak Lulu bakal masukin link survei untuk teman-teman bisa isi. Ya, sebentar lagi juga udah mau selesai sih. Oke, jadi aku recap sedikit aja. Tadi kita udah belajar saluer et prendre congé. Kita udah belajar menyapa, ada bonjour, bonsoir, salut, comment ça va, je vais bien, dan au revoir. Kita juga udah belajar bertanya dan menjawab. Kita tadi sudah belajar kita udah belajar tadi comment vous vous appelez comment, d'où venez-vous, vous habitez où, dan qu'est-ce que vous faites dans la vie. Dan yang terakhir kita sudah belajar kata-kata yang biasanya mispronounce dalam bahasa Prancis. Kata-kata yang biasanya mispronounce dalam bahasa Prancis seperti baguette, croissant, macaron, voilà, dan bon appétit. Seperti itu. Nah, ya sepertinya karena waktunya sudah habis, sudah jam 5:01. Je dis merci beaucoup, merci infiniment. Terima kasih, saya nggak nyangka orangnya bisa sampai 40 orang lebih yang mau ikut, dan tadi beberapa yang sudah leave, 50 orang lebih. Kalau teman-teman misalnya mau nanya lebih lanjut, boleh ke Instagram aku aja, Isahan Lubis, nggak di private kok, jadi bisa langsung tanya-tanya aja soal bahasa Prancis, mungkin yang mau rekomendasi tempat les dan lain-lain. So filenya nanti rekamannya bakal dikirim. So filenya nanti aku coba hubungin sama kakak-kakak yang di volunteer development Bina Antar Budaya. Kalau bisa di share, nanti aku bakal share kok si so file yang tadi ya. Gitu. Oke, alors merci beaucoup.
et vous pouvez quitter maintenant, mais n'oubliez pas de remplir la forme qu'on vous a envoyé, yang sudah kami kirimkan ya di sini di survei bahasa Prancis. Boleh diisi sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Je dis merci beaucoup et au revoir. Terima kasih Kak. De rien. Merci Monsieur Farhan. De rien. Au revoir. Au revoir. Makasih. Merci, Mas Yu. Ini keluarga. De rien.